Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, Bapak Yusuf, selaku dosen pembimbing program kerja praktik dan pengabdian masyarakat. Perkenalkan, saya Rafael Adrian Bagas Pratama dengan NIM 12012112028. Di sini saya akan memaparkan apa saja yang sudah saya lakukan selama program KPP 2024. Ya, untuk judul dari laporan program KPPM saya sendiri adalah perancangan mediasi studi kasus, strategi pelayanan lonjakan beban klaim untuk data insight dengan analisis SWOT dan TOW strategi pada Deputi Perencanaan Strategis dan Transformasi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan sendiri, Pak, adalah lembaga publik di Indonesia yang bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja Indonesia. Seiring dengan perubahan regulasi yang memperkuat sistem jaminan sosial di Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan berbagai program. Programnya sendiri ada 5, Pak. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan juga jaminan kehilangan pekerjaan. Yang dirancang, kelima program itu dirancang untuk memberikan keamanan dan kesejahteraan bagi pekerja yang ada di Indonesia. Untuk lokasinya sendiri dilakukan di kantor Geraha BPJS Ketenagakerjaan, kantor pusat di Jalan Gatot Subroto, nomor 79, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan di DKI Jakarta. Nah, baik. Untuk kegiatan yang pertama yang saya lakukan adalah use case data insight. Data insight sendiri merupakan pemahaman yang diperoleh dari analisis data yang membantu untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategik yang lebih efektif. Data strategi biasanya melibatkan identifikasi pola, tren, atau anomali dalam data yang tidak langsung terlihat. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menghasilkan informasi yang dapat diambil tindakan. Nah, peran saya di sini adalah dalam perancangan proses ideasinya, Pak. Jadi saya ditugaskan untuk mencari ide-ide yang kira-kira mungkin untuk menjadi studi kasus dari proyek Data Insight ini. Lalu setelah melewati proses diskusi dengan subunit terkait, lalu setelah melakukan identifikasi dengan analisis SWOT, saya mendapatkan yang paling ideal untuk dijadikan studi kasus dari proyek Data Insight sendiri adalah studi kasus prediksi beban klaim. Nah, output dari output yang diharapkan dari studi kasus ini adalah rekomendasi strategi pelayanan untuk kantor cabang berdasarkan data historis pada lonjakan beban klaim. Nah, eh, kenapa bisa yang terpilih itu adalah si prediksi beban klaim? Karena pertama itu saya tuh kasarnya ditugaskan untuk mencari 13, lalu dikerucutkan lagi menjadi 5. Nah, dari 5 itu saya ditugaskan untuk mencari SWOT dan TO strategi dari kelima itu. Dan setelah memaparkan hasil analisis SWOT dan TO strateginya, terpilihlah itu karena yang dirasa paling ideal. Nah, untuk analisis SWOT dari eh, prediksi beban klaim sendiri itu stage ada efisiensi operasional, terus ada peningkatan pelayanan, weakness-nya itu ketergantungan pada data dan juga kurangnya keahlian dari sumber daya yang ada. Lalu opportunities-nya itu pengembangan kebijakan yang lebih baik dari program yang dapat dihasilkan, lalu inovasi dalam pelayanan. Dan ancamannya itu adalah perubahan regulasi dan juga ketidakpastian ekonomi. Dari analisis data yang ada, kita juga bisa membuat TOS strateginya. Nah, untuk SO-nya itu memanfaatkan efisiensi operasional untuk inovasi dalam pelayanan, WO-nya mengembangkan keahlian dalam analitik data untuk inovasi pelayanan, ST-nya menjaga efisiensi operasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, dan WT-nya mengurangi ketergantungan pada data dengan meningkatkan teknologi dan keahlian. Nah, dari analisis SWOT itu kita dapat mengidentifikasi mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dari data insight prediksi beban klaim itu sendiri. Nah, dari itu harapannya saya juga bisa memberikan rekomendasi strategi yang mungkin bisa dijadikan program, yaitu pengembangan sistem early warning yang merupakan rekomendasi strategi yang diusulkan oleh penulis sebagai bentuk program lanjutan dari proyek data insight ini. Dengan adanya sistem early warning bagi kantor-kantor cabang dapat mempersiapkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan diri memasuki periode yang terdapat lonjakan klaim sehingga pelayanan yang diberikan
dapat berjalan dengan maksimal. Nah, di lain sisi proyek Data Insight sendiri, saya juga dilibatkan dalam acara penandatanganan project charter, dengan membantu tim project management dan dalam mempersiapkan acara penandatanganan project charter Insanova, itu program lomba yang diadakan oleh kantor pusat untuk kantor-kantor daerah, untuk kantor-kantor wilayah, dan dihadiri oleh jajaran Deputi Direktur Bidang Ketenagakerjaan. Jadi di sini saya membantu mempersiapkan acara, acaranya berupa acara penandatanganan. Lalu ada pun beberapa pembelajaran yang saya dapat selama magang, yaitu dari Data Insight sendiri. Saya jadi akhirnya benar-benar paham dari Data Insight itu sebenarnya fungsinya untuk apa, prosesnya apa saja. Lalu tahapan-tahapan yang ada di project management, dari mulai tahap pra-inisiasi, terus tahap inisiasi, tahap eksekusi, terus tahap planning, dan juga tahap closing. Lalu pengarsipan, jadi karena karena Deputi Perencanaan Strategis dan Transformasi itu baru saja pindah Deputi gitu, lalu masih banyak berkas-berkas yang harus diurusin, dan saya pun membantu untuk pengarsipan untuk diserahkan ke sekretariat badan yang mengurusi pengarsipan. Lalu saya juga dilibatkan untuk membuat notulensi meeting, membuat notulensi dalam beberapa kesempatan meeting agar pembahasan dapat diisi ulang, karena setiap meeting pasti butuh notulensi yang ada formatnya, kayak poin-poinnya apa saja. Di situ saya membantu notulensi selama meeting. Kurang lebih sekian, eh, tentang apa saja yang saya lakukan selama program kerja praktik dan pengabdian masyarakat 2024 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.